Halo, selamat siang teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2024, saya ingin menginformasikan bahwa Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Vintage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo maupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian kabar baiknya kita juga telah menghadirkan segmen baru di channel ini, yaitu segmen strategi trading. Kita akan membahas strategi trading yang bisa membantu teman-teman agar menjadi trader yang konsisten profit. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update video terbaru ya. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel Vintage Market Indonesia. Yuk kita mulai saja mapping dan analisanya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Selasa sekitar 2 minggu yang lalu di tanggal 31 Desember tahun 2024 ya teman-teman. Nah, saya waktu bikin video mapping dan analisis ya di emas yang sebelumnya ya, ini di kisaran sini ya harganya ya. Saya bilang kondisi pergerakan harga di emas saat ini sedang bergerak turun ya, dilihat dari time frame H1-nya ya. Maka opsi sell bisa menjadi pilihan yang menarik juga ya, terutama di supply areanya atau di resisten ya. Ini saya gambar resistennya juga, dan harga pada saat itu sudah mendekati demand area ya. Jadi opsi buy juga bisa menjadi pilihan yang menarik di demand areanya ya teman-teman. Tapi ternyata harga gold nggak tes ke demand area, tapi langsung bergerak naik ya teman-teman ya. Dan di resisten ini dia hanya mantul sedikit ya, sekitar 56 pips. Kemudian harga lanjut bergerak naik di supply area, dan di supply area ini ya mantulnya juga cukup lumayan ya, sekitar 477 pip ya. Semoga teman-teman yang menonton video analisis dan mappingnya di 2 minggu yang lalu dan sell di sini berakhir dengan profit ya teman-teman ya. Dan ini harga lanjut naik lagi, dia mantul di trend line naik, dan di supply area selanjutnya ini juga harga masih mantul turun ya, sekitar 182 pip. Kemudian di sini dia juga sempat mantul-mantul ya, 94 pip ya. Ini cuman ada kayak false breakout dikit, kemudian dia turun lagi 300 sun pip ya. Dan ya juga semoga teman-teman yang mungkin nge-sell di supply area sini juga berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana untuk analisa dan mapping di emas untuk satu minggu ke depan? Saya gambar dulu ya untuk areanya. Nanti kita akan sama-sama analisa bareng-bareng. Nah, berikut sudah saya gambar mapping areanya teman-teman ya, untuk supply dan demand areanya. Bagaimana untuk kondisi pergerakan harga gold untuk saat ini ya? Jadi untuk saat ini kondisinya masih cenderung trending up ya teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame H4 ya, ini arahnya masih trending up ya. Arahnya masih bergerak naik. Dari time frame daily juga arahnya masih bergerak naik ya. Di time frame H1 ini juga arahnya juga sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi secara overall ini arahnya masih mencoba untuk bergerak naik kembali ya teman-teman di gold ini. Cuman memang kalau gold ingin naik lebih jauh lagi, ini ada supply area mayor yang harus bisa dilewati oleh harga ya teman-teman. Ini di kisaran 2710.77 sampai 2726.18 ya. Jadi kalau harga gold naik, kemungkinannya akan mengejar supply area ini. Nanti kita lihat apakah gold di sini bisa breakout atau malah di sini mantul turun lagi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau cari sell di gold, sebaiknya memang di supply area ini, karena ini adalah zona yang kritis ya teman-teman ya. Jadi resikonya bisa diminimalisir ya kalau misalnya harga bisa breakout dari supply area ini di 2726.18. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mau entry buy, yang mau follow the trend ya? Nah, kalau buat teman-teman yang mau entry buy, mau follow the trend, saya pikir
bisa nunggu harga retrace down dulu ya, turun sedekat mungkin trend line-nya ini, atau sedekat mungkin demand area yang ada di sini ya. Demand area minor 2614.89 sampai 2625.66 ya. Jadi bisa nunggu harga turun ke sini dulu ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman ngebet mau buy sekarang? Nah, kalau misalnya teman-teman mau nge-buy sekarang juga, maka stop loss-nya harus ketat ya. Kalau enggak, seandainya harga turun dan koreksinya jauh, maka teman-teman bisa floating minus cukup besar ya. Jadi kalau misalnya mau buy sekarang, maka patokan stop loss-nya paling enggak ada di level ini ya teman-teman ya. Ini patokan stop loss-nya ya di 2655.66. Ini patokan stop loss paling deket ya kalau teman-teman mau cari buy ya. Misalnya mau buy sekarang, ataupun misalnya harga nunggu harga turun agak turun ya, baru ngebuy. Nah, ini stop loss paling dekatnya di ini ya, 2656.66. Nah, kemudian secara fundamental nanti malam itu ada news CPI Amerika ya teman-teman, jam 8:30 malam ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman harap perhatikan news CPI nanti malam, karena diprediksi mengalami peningkatan ya untuk angkanya ya ke 2,9% kalau nggak salah, sebelumnya 2,7%. Kalau seandainya CPI naik, maka kemungkinan US dollar index bisa menguat ya. Kalau US dollar index menguat, maka kemungkinan nanti malam harga gold bisa bergerak turun dulu ya, karena CPI yang meningkat ya. Itu artinya tingkat inflasi meningkat, dan kalau tingkat inflasi meningkat biasanya bank sentral tidak mungkin untuk menurunkan suku bunga acuan, malah yang ada kemungkinannya bisa menaikkan suku bunga acuan lagi ya teman-teman. Jadi itu tolong diperhatikan ya, news high impact untuk hari ini di hari Rabu. Dan seandainya mungkin kalau nilai CPI bisa di bawah 2,9%, mungkin kondisi pergerakan harga di market akan sideways aja ya teman-teman ya. Mungkin sideways-nya di kisaran dari supply area ini sampai demand area yang ini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan batas-batasnya yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari timing open posisi buy ataupun open posisi sell-nya ya, karena dengan menggunakan area-area ini stop loss-nya jadi sangat jelas ya teman-teman ada di mana. Nah, kalau kita lihat secara indikator exponential moving average 100 dan 200 ya, kita lihat kalau di time frame 15 menit yang sebelumnya dia cross down ya, ini sudah mulai cross up lagi. Jadi sepertinya untuk jangka pendek ya, ini teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk mencari open posisi buy ya untuk scalpingan ya. Karena di 15 menit mulai cross up ya, jadi kalau nanti ada koreksi turun, itu bisa jadi momentum untuk teman-teman cari open posisi buy-nya ya, sama kayak gini ya. Ini ketika ini cross up kan dia di atas, mungkin dia ada koreksi-koreksi turun dulu ke EMA-nya lagi. Nah, ini bisa teman-teman gunain untuk open posisi buy ya, ketika nanti dia turun mendekati EMA 100 dan 200-nya lagi di time frame 15 menit. Di 30 menit ini juga kalau lihat dari EMA arahnya masih up, di H1 juga masih up ya. Di H4 ini juga baru cross up ya. Ya, ini baru cross up ketika harga ada di sini. Nah, makanya kalau based on H4, ketika dia turun mendekati EMA-nya, nah ini jadi momentum terbaik untuk mencari open posisi buy-nya ya. Dan kebetulan kalau kita lihat di time frame H4 di sini ada area demand ya teman-teman ya. Di sini ya bull bear bull ya. Ya kira-kira di sekitaran sinilah. Nah, ini. Nah, ini dibentuk dari ini ya, bullish candle, bearish candle, dan bullish candle lagi ya, yang dimana ini langsung naik dan ini retest dan dia mantul di demand areanya lagi di sini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau belajar supply and demand area, teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube kita di playlist strategi trading. Di situ ada strategi supply and demand trading. Jadi teman-teman bisa tonton ya, bisa serap ilmunya ya, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin ada yang belum pernah belajar tentang supply and demand.
Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan juga subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.